Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazia Nabila Ahadi dengan NIM 2110421031 dari kelas KBI, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mandiri struktur hewan pada hewan vertebrata. Nah, di sini saya menggunakan Rattus argentiventer atau tikus sawah dalam praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui dan memahami morfologi, anatomi, dan sistem yang bekerja pada tubuh mamalia, khususnya pada rodentia atau yang biasa disebut dengan hewan pengerat. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai morfologi umum dari tikus sawah ini atau Rattus argentiventer. Tubuh tikus ini ditutupi oleh rambut yang halus pada permukaan tubuh, serta memiliki telinga yang lebar dan ekor yang lebih pendek dibanding dengan tikus rumah. Pada ekor tikus ini memiliki bulu-bulu yang pendek dan kecil-kecil. Tubuh Rattus argentiventer dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada caput atau kepala, trunkus, cauda, dan extremitas. Nah, yang pertama itu caput atau kepala. Terdapat 5 oris, merupakan celah yang dibatasi oleh labium superior dan labium inferior. Terdapat vibrissae atau kumis, dan melalui celah bibir dapat terlihat 2 buah dentis incisivus. Nah, lalu ada cavum oris, nares, organ visus, lalu auriculae atau daun telinga. Lalu papilla mamae atau puting susu. Terdapat sepasang di kiri dan kanan dari medial daerah inguinal. Papilla mamae merupakan tonjolan di mana bermurahnya glandula mamae. Pada jantan, papilla mamae mengalami rudimenter tetapi masih ada. Nah, begitulah morfologi dari Rattus argentiventer. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai anatomi dan sistem yang bekerja pada tubuh Rattus argentiventer ini. Yang pertama, sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini mencakup kulit, rambut, bulu, kuku, kelenjar keringat, dan produk-produknya. Kulit tikus terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, hipodermis, adventitia, dan panniculus carnosus. Struktur kulit pada tikus umumnya hampir sama dengan hewan-hewan vertebrata yang lain. Nah, ini merupakan lapisan kulit hipodermis pada tikus. Selanjutnya, sistem muscularis atau sistem otot. Yang pertama itu ada musculus masseter, yaitu otot yang terdapat di bagian kanan dan kiri rahang. Kemudian ada musculus sternocephalika, yaitu otot yang terdapat pada bagian kanan dan kiri leher. Lalu otot pectoralis major dan pectoralis minor, yaitu otot yang melekat pada sternum humerus. Lalu otot stratus anterior adalah otot yang besar dan tipis dan berada di dinding latara dada. Kemudian otot rectus abdominis, yaitu sepasang otot yang melintang secara vertikal dan menghubungkan sternum dan pelvikus pada setiap sisi dinding anterior pada perut, dan otot ini dipisahkan oleh sebuah garis tengah dari jaringan ikat yang disebut linear alba atau garis putih. Kemudian otot eksternal oblik yang terletak di perut bagian samping. Lalu internal oblik yang terletak di bawah rectus abdominis. Selanjutnya otot latissimus dorsi, yaitu otot punggung yang besar, datar, dan terletak di belakang lengan. Lalu otot acromiotrapezius yang terletak pada tengkuk hewan. Nah, lalu otot triceps braxii dan biceps braxii terletak di sepanjang lengan atas. Selanjutnya, sistem respirasi. Mirip dengan hewan mamalia lain, tikus juga bernapas menggunakan paru-paru. Organ-organ pernapasan lainnya yang mendukung sistem pernafasan tikus juga sama dengan mamalia lain.
Yang pertama itu ada lubang hidung. Lubang hidung menjadi alat pernapasan paling luar pada tikus. Fungsi lubang hidung pada tikus sama dengan mamalia lain, yaitu untuk menghirup udara dari sekitar dan juga untuk menghembuskan karbon dioksida keluar tubuh. Lalu faring dan glotis. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan melalui laring, sedangkan glotis yang bentuknya seperti katup akan menutup saat tikus menghirup udara. Glotis ini terletak di tenggorokan. Glotis menutup untuk mencegah agar makanan tidak ikut masuk ke dalam faring. Lalu, laring dan diafragma. Meskipun laring tidak memiliki peran pada sistem pernafasan tikus, namun pernapasan penting bagi laring. Mengapa? Karena udara yang masuk melalui laring inilah yang membantu tikus sehingga dapat bersuara dan berkomunikasi. Sedangkan diafragma yang letaknya di bawah rongga dada memiliki otot yang membuat kontraksi sehingga rongga dada tikus dapat membesar dan mengecil saat tikus melakukan respirasi. Lalu, trakea. Pada bagian posterior membentuk dua cabang dan bronkus primer dan akan memasuki pulmo. Trakea dan bronkus memiliki anulus trachealis atau cincin kartilago yang tertanam di dinding saluran tersebut. Di dalam pulmo, bronkus terbagi menjadi cabang sekunder yang disebut dengan bronchus. Yang terakhir, paru-paru. Organ pernafasan yang utama pada tikus adalah paru-paru, karena di dalam paru-parulah perputaran udara terjadi. Di dalam paru-paru, tikus terdapat juga bronkus dan cabangnya bronchiole. Melalui alveoli darah akan mengangkut oksigen yang dibutuhkan tikus. Dinding paru-paru pada tikus sangat tipis, sehingga tulang rusuk yang melindungi juga menjadi peranan penting bagi pernafasan tikus. Tikus memiliki jantung yang sangat kecil. Hal ini membuat tikus bernafas juga lebih cepat. Selanjutnya, sistem digestivum atau sistem pencernaan. Sistem digestoria ini terdiri atas dua bagian, yaitu tractus digestivus atau saluran pencernaan dan glandula digestivus atau kelenjar pencernaan. Nah, pada tractus digestivus atau saluran pencernaan itu ada cavum oris atau rongga mulut, kemudian esophagus atau kerongkongan, lalu ventriculus atau lambung terletak pada bagian cavum abdominalis. Saluran antara esophagus dan ventriculus dinamakan sphincter cardiac. Lalu ada intestinum tenue atau usus halus, terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu sesum, kantung yang menghubungkan antara intestinum tenue dan intestinum crassum atau kolon. Pada hewan herbivora, sesum ini berukuran besar, memiliki enzim selulotik yang digunakan untuk mencerna selulosa. Pada manusia, karnivora dan omnivora lainnya memiliki cecum berukuran kecil yang disebut dengan appendix. Lalu ada intestinum crassum atau yang sering disebut dengan kolon atau usus besar yang berfungsi dalam penyerapan air. Lalu rectum, di mana merupakan bagian tractus digestivus yang paling pendek dan terletak paling belakang mendekati anus. Rektum berfungsi menyimpan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu yang terakhir anus. Nah, kemudian ada glandula digestoria atau kelenjar pencernaan. Terdiri dari 3, yaitu hepar atau hati, terletak di sebelah kanan abdomen di bawah diafragma. Kemudian ada limfa. Limfa ini berwarna merah tua dan menempel pada bagian ventriculus atau lambung. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini terlihat seperti sebuah membran tipis, biasanya ditemukan pada bagian lobeu dari duodenum. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan yang pertama itu ada kor atau jantung, beruang 4 dengan sektum yang telah sempurna. 4 ruangannya yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Selanjutnya itu aorta abdominalis yang akan bercabang ke lambung, hati, usus halus, ginjal, organ genitalia, otot-otot punggung, usus buntu, ekor, dan daerah kaki.
Lalu ada arteri aksilaris kiri yang berfungsi mensuplai darah ke bahu dan lengan kiri. Kemudian arteri left mammary yang berfungsi mensuplai darah ke tubuh bagian bawah sebelah kiri. Kedua arteri ini merupakan percabangan dari arteri subclavian sinister. Selanjutnya itu vena jugularis eksternal yang membawa darah dari leher yang merupakan cabang dari vena subclavia. Dan yang terakhir itu vena iliac dan vena femorales yang membawa darah dari kaki. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari percabangan arteri dan vena pada tikus. Selanjutnya, sistem syaraf. Sistem syaraf berpusat otak. Otak dilindungi oleh selaput meninges, cerebrospinal fluid, dan tulang kranial. Sistem syaraf yang pertama yaitu cerebrum atau otak besar. Cerebrum ini terbagi atas 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis untuk mengontrol emosi, kreativitas, dan motorik. Yang kedua, lobus parentalis yaitu mengontrol rangsangan suhu, rasa, tekanan, dan mengontrol. Yang ketiga itu ada lobus temporalis, mengontrol pendengaran, pembicaraan, dan ingatan. Yang keempat itu lobus occipitalis yang mengontrol penglihatan. Selanjutnya ada hemisfer yang berfungsi untuk mengontrol gerak. Lalu cerebellum atau otak kecil. Otak kecil berfungsi mengontrol gerak, ingatan, dan keseimbangan serta motorik. Selanjutnya medulla oblongata atau batang otak atau juga disebut dengan brainstem. Brainstem berfungsi sebagai penyaring sinyal dari otak besar dan otak kecil ke sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir yaitu spinal cord atau sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsangan antara periperi dan otak dan berfungsi juga untuk mengontrol gerakan refleks termasuk gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Dan yang terakhir sistem skeletal atau sistem rangka. Sistem rangka terbagi atas yang pertama skeletal aksial. Di skeletal aksial ini terdiri dari frontal cranium atau tengah terbagi atas. Yang pertama itu ada axilla, lalu yang kedua kolumna vertebralis atau tulang belakang yang terdiri dari cervicalis, vertebrae thoracalis, dan vertebrae lumbalis. Selanjutnya yaitu costae atau tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas coste atau rusuk sejati, coste atau rusuk melayang, dan coste fluctuante atau rusuk palsu. Selanjutnya itu ada sternum atau tulang dada. Terdiri dari manubis sterni, corpus sterni atau badan sternum, dan procus symphoideus. Lalu pada bagian skeletal appendix, yang pertama itu ada tulang gelang pectoral yang terdiri dari scapula atau tulang belikat dan clavicula atau tulang selangka. Selanjutnya ada excremitas, terdiri dari excremitas anterior yaitu humerus, radius, ulna, dan tangan yang terdiri dari karpal dan metakarpal. Kemudian ada excremitas posterior, terdiri dari femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, dan kaki terdiri dari tarsus, metatarsus, dan digiti. Begitulah yang dapat saya sampaikan mengenai organ dan sistem yang bekerja pada ratus argentiventer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.